Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini gimana kabarnya semua? Apakah sehat? Oh, alhamdulillah sehat ya. Oh, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Oke, selesai. Setelah kita berdoa, semoga doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang akan kita dapat nanti adalah ilmu yang barokah manfaat. Oke. Gimana sebelumnya ada yang tahu pelajaran pada pagi hari ini apa? Oke. Jadi ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk materinya pada pagi hari ini adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya di sini satu kelas apakah sudah ada yang pernah mendengar sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin nanti teman-teman yang bisa menyebutkan apa saja nanti akan dapat hadiah dari saya. Oke, karena tidak ada yang bisa, ayo kita ingat sama-sama, kita geledah bersama-sama apa saja sih sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pasti kalian pernah mendengar ketika di masjid-masjid itu mengumandangkan enggak sholawat seperti syiiran gitu. Yang gini, biasanya yang gini. Allah wujud hidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Nah, ayo siapa yang bisa? Nah, ayo bersama-sama. Allah wujud hidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wadani. Ayo yang sama-sama. Yang belakang tolong didengarkan semua ya. Dat iroda ilmu hayat. Nah, untuk pertemuan kita di awal ini mungkin hanya beberapa saja, tidak semua, karena sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Nah, kita langsung ke sifat wajib yang pertama, yaitu wujud. Nah, ada yang bisa menjelaskan maksud dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang wujud ini? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kalau ada yang bisa, saya kasih hadiah. Oh, karena tidak ada yang bisa, jadi wujud itu adalah ada. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maksudnya gimana? Ya kita harus yakin, kita harus mantap bahwa di hati kita itu percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, cara mempercayainya gimana? Nah, dengan kita bersyahadat, misalnya asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah menjadi bagian dari bahwa kita itu yakin Allah itu ada. Nah, apa pentingnya kita mengetahui sifat ini? Nah, ketika kita yakin bahwa Allah itu ada, maka kita akan selalu ingat, kita akan selalu berhati-hati dalam bertingkah laku. Kita akan menjauhi larang-larangan dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan sedikit dari apa yang telah saya jelaskan? Nah, silakan. Oke. Jadi benar sekali. Jadi pada intinya wujud itu ada. Maksudnya ada, kita percaya bahwa Allah itu ada. Nah, setelah wujud itu ada khidam.
Ada yang tahu maksud dari sifat wajib Allah yang hidam ini? Oh, ternyata nggak ada yang tahu ya. Oke, saya jelaskan. Jadi hidam itu dari bahasa Arab. Ya, sebenarnya semua dari bahasa Arab. Hidam sendiri ini berarti awal, atau Allah itu yang maha awal. Tidak ada yang lebih awal dari Allah. Jadi Allah itu benar-benar yang pertama. Artinya yang lebih dulu ada sebelum kita. Jadi Allah itu pasti hidam itu awal. Jadi nggak ada yang lebih awal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari hidam ini kan kita bisa, ketika kita sambungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, bahwa Allah itu juga karena hidamnya Allah ini, Allah menciptakan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, sehingga kita itu bisa menjalani hidup ini dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah, pengetahuan atau pengertian atau segalanya lah yang bisa membuat kita itu bisa hidup di dunia ini. Nah, sebelum pindah ke yang ketiga, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan lebih rinci atau singkat juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya baqo Allah itu punya sifat wajib baqo, artinya kekal. Kekal itu apa? Yang tahu kekal siapa? Nah, nggak ada yang tahu ya. Kekal itu maksudnya itu Allah tidak akan pernah artinya nggak akan pernah musnah. Berbeda dengan kita kan makhluk Allah, pasti ada akhir dari kita, yaitu kematian. Nah, sementara Allah ini tidak akan bisa mati, tidak akan musnah, dan tidak, pasti selalu ada sampai kapanpun. Bahkan tidak bisa dihitung oleh hitungan waktu itu nggak bisa. Jadi di sini Allah itu hidam, jadi tidak akan pernah musnah, akan selalu ada. Jadi setelah hidam ada mukhalafatul hawadisi. Nah, mukhalafatul hawadisi itu artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya seperti kita ini. Jadi sebenarnya sifat-sifat Allah itu ketika dijelaskan itu sebenarnya dengan sifat yang mukhalafatul hawadis ini sudah cukup menjelaskan banyak perbedaan dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan kita, baik bentuk fisiknya. Allah itu tidak berbentuk, tidak ada yang tahu bentuknya Allah itu bagaimana. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika kita itu membayangkan Allah itu seperti apa, maka Allah bukanlah seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Nah, selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, ada yang tahu maksudnya qiyamuhu binafsihi? Oh, benar sekali. Jadi qiyamuhu binafsihi itu Allah itu berdiri sendiri, tidak akan membutuhkan makhluk lain. Jadi Allah itu bisa hidup sendiri, nggak hidup. Allah itu bisa berdiri sendiri, tidak memiliki ketergantungan dengan hal apapun. Jadi Allah itu sendiri. Jadi apapun yang ada di dunia ini tidak memiliki ketergantungan. Nah, dengan itu Allah itu ketika
lanjut pada sifat wajib selanjutnya, yaitu qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah dan qudroh. Ini ketiga hal yang sangat berkaitan sekali. Wahdaniyah itu satu dan qudrat itu berkehendak. Jadi dari qiyamuhu binafsihi itu Allah juga akan menjelaskan kewahdaniyahan Allah dan qudroh, berkehendak. Jadi Allah itu satu, tidak ada yang lain, dan wahdaniyah dan qudroh itu Allah itu berkehendak. Jadi Allah tidak berhak. Memang Allah itu berkehendak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah ataupun menyuruh Allah, itu tidak bisa. Jadi apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Allah, atau keputusan apa yang diambil oleh Allah, itu adalah memang benar-benar dari Allah itu sendiri, kehendak dari Allah itu sendiri. Oke, mungkin cukup itu ya. Selanjutnya untuk teman-teman di sini, silahkan dipelajari apa yang telah saya jelaskan tadi dan coba terangkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan bahasa masing-masing. Nah, setelah sudah, tolong dikumpulkan di meja saya. Oke, terima kasih. Ada mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Oke, sekian. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.